sampai di waktu puasa. Waktu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Satu, dimulai dari terbit fajar. Dua, sampai malam. Sekarang kita bahas dari terbitnya fajar. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Apa itu? Yaitu fajar. Sampai jelas fajar. Benang putih itu, benang hitam artinya fajar, karena malam itu gelap, fajar itu terbit. Itu seperti benang. Karena sebagian para sahabat dia menyimpan benang putih dan hitam. Bangun dia ditengoknya, oh belum nampak lagi benang putih. Bukan itu maksudnya, yaitu minal fajri, dari fajar, itu sampai tampak fajar. Dan fajar itu terbagi dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar yang benar dan fajar yang dusta. Fajar yang dusta itu bentuknya mustatil, tegak dia, dari bawah ke atas atau bawah ke atas atau atas ke bawah. Tegak dia bentuknya. Tempat terbitnya sama juga. Itu fajar kadzib, dusta, salah. Kalau itu terbit, itu masih boleh makan dan minum dan hal-hal lainnya. Ketika terbit fajar, setelah itu dia menghilang, nanti muncullah fajar shadiq, fajar yang benar. Bentuknya melintang. Di sebagian tempat ada yang warnanya putih, ada warnanya kemerah-merahan, itu tergantung tempatnya. Dari Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghurrannakum adzanu Bilalin, jangan kalian terbuai, tertipu, salah paham dengan azan Bilal. Wala hadzal bayad li amudis subh, dan juga jangan tertipu dengan putih yang seperti tiang ini, hatta yastatira, sampai dia melintang. Yang tegak seperti tiang ini jangan tertipu. Riwayat Imam Muslim nomor 1094. Dari Talak bin Ali bahwasannya Nabi SAW bersabda, kulu washrabu, makan dan minumlah, wala yaghurrannakum asyati'ul musa'ad, jangan kalian tertipu dengan cahaya yang tegak. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta sampai ya'tarida lakumul ahmar, muncul kepada kalian yang warna merah melintang. Itu riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad serta Ibnu Khuzaimah. Kalau udah itu terbit, itu sudah masuk waktu subuh. Seperti itu. Itu fajar. Dan ketika subuh itulah sahur. Dan sahur itu di masa Nabi dan para sahabat tidak ada imsak. Orang sekarang memahami imsak itu kalau sudah bunyi sirine 10 menit sebelum azan bunyi sirine, itu dah enggak boleh makan, enggak boleh minum. Ada yang sedang makan, sedang mengunyah dimuntahkan, sedang minum dimuntahkan, itu enggak betul. Itu masih boleh.
Dalam hadis Nabi katakan, idza sami'a ahadukumun nida, bila salah seorang kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadih, dan ketika itu ternyata bejana masih ada di tangannya, fala yada'hu, enggak usah dia letakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menunaikan hajatnya dari bejana itu. Kalau cangkir ya sedang minum, habiskan minumnya. Kalau dari piring sedang makan, habiskan makannya sampai selesai hajatnya. Itu riwayat Abu Daud nomor 235, Ibnu Jarir nomor 3115, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Imam Ahmad, dan sanadnya hasan. Ada juga jalan lain, jadi juga sanadnya menjadi sahih. Terdengar azan, wah itu sudah lewat imsak, azan enggak. Nabi bilang seperti itu. Tunaikan, selesaikan. Jadi enggak ada imsak di masa Nabi seperti itu. Dan kalau ternyata ya misalnya terbangun terlambat, sahur terjadi di masa Rasulullah, minumnya ketika qamat. Hadis riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, uqimatis shalah, diiqamatkan salat. Udah iqamat lagi. Wal ina'u fi yadi Umar, ketika itu Umar masih memegang bejana. Qala ashrabuha ya Rasulullah, kata Umar, boleh aku minum ini wahai Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi, ya minumlah. Fasyaribaha, maka diminumlah oleh Umar. Riwayat Ibnu Jarir. Sampai ketika qamat ya, tapi ini bukan sering-sering ya, kalau terlambat bangun seperti itu. Sunnahnya memang sahur itu diperlambat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari jilid 4 199, minal bid'ahil munkarah, termasuk bid'ah munkarah adalah yang terjadi di zaman ini, yaitu azan keduanya, yaitu azan kedua, azan masuk subuh itu sebelum fajar dikumandangkan sekitar sepertiga jam 20 menit di Ramadan, sengaja azannya cepat untuk imsak. Dan juga mematikan lampu-lampu. Di zaman itu matikan lampu biar enggak bisa makan lagi. Dijadikan sebagai tanda haramnya makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa. Mereka melakukan itu dengan alasan ihtiyat, berjaga-jaga dalam beribadah. Itu ketika sahurnya seperti itu, ketika bukanya gitu juga udah buka enggak mau azan dia. Lama dia baru azan, biar makin mantap katanya. Udah masuk waktu berbuka, enggak boleh seperti itu. Sunnahnya tidak demikian. Fa'akharul fitra wa ajjalus sahur, mereka memperlambat berbuka, mempercepat sahur. Wa khalafus sunnah, akhirnya mereka pun menyelisih sunnah. Oleh karena itu qalla anhumul khair, sedikit kebaikan pada mereka. Wa katsura fihimus syarr, dan banyak kejelekan pada mereka. Wallahul musta'an, Allahul musta'an. Kepada Allah kita minta pertolongan, kata beliau. Jadi enggak ada itu imsak di masa Nabi dan para sahabat, dan masih boleh makan dan minum walaupun sudah azan dan iqamat. Kedua, waktu puasa itu sampai malam. Malam ini adalah tenggelam matahari, bukan gelap maksudnya di sini, tenggelam matahari walaupun masih terang.
Tenggelam matahari itu adalah tenggelam lingkaran matahari, bulatannya itu. Hadisnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi Nabi safar di bulan Ramadan, beliau puasa. Jadi hukum hadis Nabi laisa minal birri as-siyamu fi safar, bukanlah hal yang baik berpuasa ketika safar kalau Ramadan itu dilihat orangnya. Kalau orangnya tipenya mudah mengganti puasa, ya sudah, dia enggak usah berpuasa. Dan kalau safarnya sulit, ya dia berbuka saja. Kalau dia tipenya orang susah mengganti puasa, ya sudah, dia puasa. Kalau safarnya gampang, ya sudah, dia berpuasa. Jaraknya dekat walaupun disebut safar, ya sudah, dia silahkan berpuasa. Jadi boleh di Ramadan itu berpuasa atau tidak berpuasa melihat safarnya. Ketika terbenam matahari, Nabi bersabda kepada sebagian sahabatnya, wahai fulan, dalam riwayat Abu Daud fulan itu adalah Bilal, wahai Bilal, siapkan bukaan untuk kita. Kata Bilal, ya Rasulullah, lebih baik anda tunggu lebih sore. Nabi katakan, turunlah, siapkan bukaan untuk kita. Ada 2 kali. Kata Bilal, ya Rasulullah, inna alaika naharan, ini masih siang ya Rasulullah, terang. Kata Nabi yang ketiga kali, turunlah, siapkan bukaan untuk kita. Sudah 3 kali Nabi perintah. Maka turunlah Bilal, dia siapkan. Maka Nabi pun minum, berbuka puasa. Kata Abdullah bin Abi Aufa, kalau orang itu ada yang naik ke atas untanya, taro'ah, berusaha melihat matahari, laro'ah, dia akan lihat matahari itu. Tapi kalau turun dari untanya, enggak nampak. Seperti itu. Kemudian Nabi menunjuk, berisyarat dengan tangannya ke arah masyrik, tempat terbit matahari. Kata Nabi, kalau engkau lihat malam sudah datang dari sini, faqad aftaras shaim, maka sungguh ke arah timur, ya, timur Madinah. Kalau kamu lihat malam telah datang, maka aftaras shaim, sungguh orang yang berpuasa itu sudah berbuka. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, yuftiru, dia berbuka hina yaghibu qarsus syams, ketika tenggelamnya bulatan matahari. Lingkarannya itu tenggelam, itu sudah boleh berbuka, dan beliau sudah berbuka. Itulah menunjukkan mereka segera berbuka. Ini riwayat Imam Bukhari secara muallaq, disambung riwayatnya oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Sa'id bin Al-Mansur sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Jadi catatan di sini, hukum-hukum puasa itu dibangun, didasari dengan pandangan mata. Tidak perlu dia takalluf, memberat-beratkan diri, pakai teropong dan sebagainya. Dan sebagian negeri kaum muslimin memakai jadwal solat itu dengan yang sudah enggak berlaku 50 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu. Jadwal lama dipakai oleh mereka. Itu enggak betul. Jadi sering keliru. Jadi itu dia, waktu puasa itu dari fajar sampai malam. Fajar itu seperti tadi, dan masing-masing daerah berbeda-beda fajarnya. Ada yang gampang melihatnya, ada yang sulit melihatnya.
Kalau dia dataran biasanya lebih gampang melihatnya. Wallahu a'lam bishawab.